variabel digunakan untuk menyimpan suatu nilai. Nah, variabel yang ada di dalam C# itu sama dengan fungsi variabel yang ada di bahasa pemrograman yang lainnya. Nah, apabila kita berbicara tentang variabel, maka kita tidak bisa lari dari yang namanya tipe data. Nah, sebelum kita masuk ke variabel, kita perlu tahu dulu tipe data apa-apa saja yang ada di dalam C#. Nah, untuk tipe data yang ada di dalam C#, di sini Anda bisa lihat di dalam slide, ada sudah diberikan tipe data dasar, di mana yang Anda lihat saat ini adalah tipe data untuk menampung bilangan bulat. Nah, bilangan bulat di sini ada mulai dari S-byte, byte, short, U-short, in, U-in, sampai dengan ulang. Ya. Nah, ini adalah yang bilangan bulat. Kemudian lagi, lanjutkan dengan bilangan pecahan. Untuk bilangan pecahan, ada 3 jenis, yakni float, double, desimal. Kemudian di luar itu, ada lagi yang tipe char, bool, dan string. Nah, kita lihat dulu untuk yang tipe bilangan bulat. Nah, saya akan mengambil dulu salah satu sampel, misalnya yang pertama, S-byte. Nah, tipe S-byte, di mana S-byte, dia dapat menampung bilangan, paling minimum adalah minus 18 sampai dengan maksimum 127. Nah, untuk mendeklarasikan variabel di dalam C#, caranya mirip dengan di bahasa C. Misalnya, saya mendeklarasikan satu variabel dengan S-byte. Nah, saya mendeklarasikan variabel A bertipe S-byte dengan saya berikan nilai awalnya adalah 100. Kemudian saya cetak. Nah, saya cetak dengan menggunakan write line. Kita lihat hasilnya. Nah, maka di sini Anda akan lihat bahwa yang muncul adalah 100. Di mana variabel A bertipe S-byte itu adalah 100. Oke. Nah, kemudian selain S-byte, masih ada lagi sejumlah variabel, tipe data variabel. Nah, penulisan tipe data variabel ini, kalau misalnya tadi adalah S-byte, di sini ada yang namanya alias. Nah, alias di sini adalah nama lainnya. Kita dapat menuliskan tipe data S-byte dengan kecil semua, atau bisa kita tuliskan S-byte dengan S dan B-nya adalah kapital. Nah, kita coba, saya ganti. Jadi, S-byte, tapi S dan B-nya kapital. Dapat Anda perhatikan warnanya berubah. Oke, saya jalankan. Hasilnya tetap sama. Ya. Nah, saya mengganti tipe datanya. Misalnya, saya mengambil short. Ya. Nama aliasnya adalah in64. Nah, saya ubah menjadi short. Saya cetak. Tetap dia muncul 100. Hasilnya sama. Saya ganti short menjadi aliasnya, yakni in 16. Nah, saya jalankan, hasilnya tetap sama. Nah, jadi di sini dia memiliki penulisan alias, nama lainnya. Jadi boleh kita menuliskan short atau dengan nama lain adalah in 16. Bisa kita menuliskan long, nama lainnya adalah in 64. Oke, jadi hasilnya sama. Nah, kemudian di sini Anda perhatikan lagi. Ada yang diawali dengan S, S-byte. Ada diawali dengan U, U-short, U-in, U-long. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah itu S seperti S-byte, dan apakah itu U seperti U-short, U-in, U-long? Oke, nah, saya jadikan komentar dulu. S-byte. Apakah itu S-byte? S di sini adalah sign byte. Kemudian, U, misalnya contohnya, U-in. Apakah itu U? Nah, kalau S adalah sign,
maka U itu adalah kebalikannya. Unsigned in. Nah, sign di sini adalah maksudnya apa? Tanda. Sign itu adalah translate dari bahasanya adalah tanda. Memiliki tanda. Kalau unsigned, tidak memiliki tanda. Nah, apa yang dimaksud dengan tanda di sini? Byte yang memiliki tanda, integer yang tidak memiliki tanda. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, sign byte memiliki tanda. Tanda yang dimaksud di sini adalah nilai negatif. Tanda itu adalah tanda minus. Nah, sign. Kalau hanya byte aja, tanpa adanya S, berarti dia tidak memiliki tanda. Maka, dia mulainya itu adalah dari 0. Dia tidak bisa menampung bilangan negatif. Ya. Nah, sedangkan S byte, S byte, sign byte, memiliki tanda. Maka dia bisa menampung bilangan negatif. U-in, unsigned in. Nah, kalau yang in aja, tanpa adanya unsigned, dia dapat menampung bilangan negatif. Tetapi kalau unsigned in tidak memiliki tanda, ya, tidak memiliki tanda, maka dia tidak bisa menampung bilangan negatif. Dia mulainya dari 0 karena tidak memiliki tanda. Oke, nah itu adalah bilangan bulat. Nah, bagaimana dengan bilangan pecahan? Sama. Nah, cuma bedanya di sini dia memiliki 3 pilihan. Tipe data float atau aliasnya adalah single. Daya tampungnya, nah dapat Anda lihat di sini. Ya, double. Aliasnya juga double dengan D besar. Desimal juga aliasnya adalah desimal dengan D besar. Nah, misalnya saya mendeklarasikan satu variabel. Ini saya hapus. Float. Misalnya, A bernilai 3,14. Nah, dapat Anda lihat bahwa nilai tersebut memiliki error. Ada garis merah di bawahnya. Nah, pertanyaannya, maksudnya error di sini apa? Nah, kalau kita lihat di error list, ya, dia meminta harus ada sufiks F. Ya, harus ada sufiksnya. Nah, jika saya perbesar, use an F suffix to create a literal of this type. Nah, dia meminta harus adanya F, literal F. Nah, apa itu literal? Oke, nah literal ini yang dimaksud di sini akan Anda lihat di slide berikutnya. Nah, di bagian ini namanya literal value. Float, literalnya adalah F. Nah, jadi sekarang saya tambahkan F di belakang. Saya jalankan. Muncullah hasilnya. Ya. Nah, itu untuk penggunaan dari variabel pecahan. Oke, kita lanjut. Kita balik lagi. Nah, tadi ini adalah pecahan. Kalau saya ganti menjadi alias. Float itu adalah single. Saya jalankan. Nah, hasilnya tetap sama. Jadi float aliasnya adalah single. Nama lainnya adalah single. Oke, kita lanjut. Nah, tipe data yang lainnya, selain numeric, ada namanya char, bool, dan string. Nah, char itu digunakan untuk menyimpan satu karakter. Bool bernilai true dan false, dan string, dia akan menyimpan kalimat lebih dari satu karakter. Jadi, a sequence of karakter, urutan dari karakter. Nah, misalnya, untuk char, saya ubah. Nah,
Nah, saya menuliskan char A itu bernilai satu karakter A. Nah, dia muncul error. Nah, masalahnya kenapa? Kalau satu karakter tipe data char, kita mau men-set suatu nilai ke dalam tipe data char, maka harus kita gunakan adalah kutip tunggal. Ya, kutip tunggal. Nah, saya jalankan. Muncullah A. Oke. Saya tambah lagi. Nah, misalnya di sini, saya menambahkan lagi variabel B bertipe string. Nah, jika string, nilai yang kita set ke dalamnya menggunakan kutip ganda. Nah, jadi kalau karakter char kita menggunakan kutip tunggal, jika string kita menggunakan kutip ganda. Saya jalankan. Maka inilah hasilnya. Oke. Nah, sedikit tambah lagi untuk yang boolean. Saya mendeklarasikan variabel C bertipe bool dengan nilainya adalah false. Kemudian saya cetak di C-nya. Dia munculkan false. Oke, nah itu adalah gambaran umum dari tipe-tipe data yang ada di dalam sisa. Nah, kemudian kita lanjut ke berikutnya. Penamaan variabel. Nah, penamaan variabel di dalam sisap itu hampir sama dengan aturan penamaan variabel di bahasa pemrograman lainnya. Nah, jadi di sini harus Anda pahami bahwa penamaan variabel di dalam sisap itu pertama harus diawali dengan huruf, garis bawah atau underscore, atau mungkin simbol @ Nah, kemudian tidak boleh diawali dengan angka atau karakter spesial. Misalnya karakter spesial di sini adalah tanda dolar, kemudian tanda persen, kemudian tanda tambah, kurang, kali, dan sebagainya. Ya. Tidak boleh diawali dengan spesial atau karakter spesial. Tidak boleh mengandung di tengahnya. Ya. Di tengahnya itu tidak boleh mengandung spasi atau karakter spesial. Kemudian tidak boleh menggunakan keyword dari sisap. Nah, jadi maksudnya keyword di sini seperti apa? Oke. Nah, keyword yang dimaksud ini, misalnya, char, tipe data char. Char ini termasuk keyword. Nah, jadi kalau sebagai contoh, saya mendeklarasikan variabel bertipe char, nama variabelnya adalah char dengan C besar. Nah, char dengan C besar itu adalah alias dari char. Nah, atau mungkin misalnya seperti ini. Char in 16. Nah, ini juga nggak bisa. Ya. Nah, jadi kita tidak boleh mendeklarasikan nama variabel, di mana nama variabel itu sebenarnya adalah bahasa atau bagian dari perintah dari bahasa pemrograman itu sendiri. Nah, itulah yang dinamakan sebagai keyword. Nah, kemudian lagi, ingat, sisap bersifat case sensitif. Ya. Nah, A besar dengan A kecil itu beda. Sebagai contoh, nah, saya mendeklarasikan dua variabel, di mana A kecil bernilai 100 dan A besar itu bernilai 200. Saya cetak, berapakah A kecil dan berapakah A besar? Nah, dia muncul, A kecil adalah 100 dan A besar adalah 200.
Nah, dapat Anda lihat bahwa A kecil dengan A besar itu adalah dua variabel yang berbeda. Nah, jadi dalam penulisan variabel, termasuk juga dengan perintah-perintah yang ada di dalam sisap, semuanya adalah case sensitif. Kapan huruf besar dan kapan huruf kecil. Nah, di sini kalau misalnya konsul, C-nya besar. Jika kalian menuliskan konsul dengan C kecil, maka sisap tidak akan mengenal apa itu perintah konsul dengan C kecil. Oke. Nah, itu adalah penamaan dari variabel. Nah, lanjut ke literal value. Nah, tadi di literal value di sini sudah ada disinggung tentang float. Ya. Nah, selain float, dengan literal sufiksnya adalah F, sisap masih memiliki beberapa sufiks. Akan tetapi, beberapa sufiks di sini itu bersifat opsional. Boleh kita gunakan, boleh tidak kita gunakan. Nah, sebagai contoh, yang bersifat opsional, U, L, dan LU atau UL. Ya, mau UL atau LU itu sama. Ya. Nah, perhatikan baik U, L ataupun UL atau LU sama-sama sufiks ini berfungsi untuk unsigned long, ulang. Nah, saya memberikan contoh. Nah, saya mendeklarasikan variabel A dengan nilai 1, 2, 3, 4. Kemudian saya cetak. Kita lihat dulu hasilnya. Muncul 1, 2, 3, 4. Nah, unsigned long dapat kita gunakan dengan sufiks U. Nah, saya tambahkan U di belakang. Saya jalankan. Hasilnya sama. Saya menggunakan L, misalnya L besar. Hasilnya sama. Saya menggunakan UL. Hasilnya sama. Saya menggunakan LU. Juga sama. Nah, jadi di sini untuk LU, UL ataupun LU, dia bersifat opsional. Jadi penggunaan di sini dia hanya bersifat penekanan aja. Oh, bahwa nilai yang saya assign, bahwa nilai yang saya tugaskan, dia adalah bertipe apa. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk F yang tadi float, untuk double itu adalah D. Nah, untuk desimal itu adalah N. Ya. Nah, jadi itu adalah gambaran tentang literal value. Oke, nah berikutnya ada lagi yang namanya string literal. Nah, apa yang dimaksud dengan string literal? Oke, nah jadi tadi dari pertemuan video yang sebelum-sebelumnya, Anda sudah melihat bahwa bagaimana kita mencetak outputnya dengan menggunakan console.write, dengan menggunakan console.writeLine. Nah, jadi kalau misalnya contohnya adalah seperti ini. Saya mau mencetak kutip ganda. Nah, misalnya saya mencetak kata hello. Kata hello itu kan berada di dalam kutip ganda. Jadi ada kutip ganda yang mengapitnya. Mengapit kata hello. Nah, dia muncul hello. Nah, sekarang adalah saya mau memunculkan kutip ganda di sini. Hello itu ada kutip gandanya saat outputnya. Hasil output itu ada kutip gandanya. Oke. Nah, maka opsinya adalah kita harus menggunakan string literal. Yakni backslash kutip ganda. Fungsinya adalah untuk mencetak double kutip ganda. Sorry, bukan double ya.
untuk mencetak double kutip ganda ya. Nah, maka di depannya itu backslash kutip ganda dan backslash kutip ganda. Nah, kita lihat. Nah, inilah hasilnya. Oke. Selain kutip ganda, mencetak kutip tunggal. Nah, ini single quotation. Saya ubah menjadi kutip tunggal. Hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, selain itu, saya mau mencetak backslash. Maka dengan 2 buah backslash. Sebagai contoh. Di belakangnya saya mencetak 1 karakter backslash. Nah, kalau misalnya seperti ini. Ada berapa buah backslash di sini? Ada 6. Ya. Maka outputnya ada berapa buah backslash? Ya, ada 3. 2 buah backslash menghasilkan 1 backslash. Jadi kalau kita tuliskan ada 6 buah backslash, maka akan outputnya menjadi 3 buah backslash. Oke. Nah, berikutnya lagi. Misalnya, saya ubah menjadi seperti ini. Oke. Perhatikan. Pertama, ya, perhatikan ya. Backslash kutip ganda. Muncullah kutip ganda. Dilanjutkan dengan kata hello. Muncullah kata hello. Lanjut lagi dengan backslash kutip ganda. Muncullah kutip ganda. Dilanjutkan dengan backslash n. Nah, apa itu n? Ya. Kemudian dilanjutkan dengan backslash t. Apa itu backslash t? Nah, kita lihat lagi. Backslash n fungsinya adalah new line. Enter, masuk ke baris berikutnya. Baris baru. Backslash t ini adalah memunculkan satu tab. Kalau di keyboard Anda, umumnya di keyboard di sisi kirinya ada tombol tab. Ya. Satu kali Anda menekan tab, maka itu akan menghasilkan sekian spasi. Ya. Nah, jadi itu sama dengan menekan satu tombol tab. Oke. Nah, maka backslash n tadi setelah dia mencetak kutip ganda, kursornya di belakang. New line kan, backslash n, new line, turun, masuk ke baris berikutnya. Kemudian backslash t, berikan satu tab. Satu tabulasi itu lebih kurang ada 8 spasi. Defaultnya adalah 8 spasi. Satu tab sama dengan 8 spasi. Nah, setelah dia memberikan tab, backslash kutip tunggal. Muncullah kutip tunggal, word, kata word, kemudian diakhiri lagi dengan kutip tunggal. Maka inilah hasilnya. Nah, ya, ini adalah contoh dari penggunaan string literal. Nah, selain yang lainnya lagi, bisa Anda eksplorasi sendiri. Oke, nah, berikutnya, pada slide ini, Anda akan melihat penggunaan writeline yang agak berbeda. Di mana di dalam penggunaan writeline, itu ada penulisan kurawal pembuka dan kurawal penutup. Oke, nah, kita masuk ke contohnya. Saya membuat satu contoh dulu ya.
Saya menyediakan ada 3 variabel integer, A, B, dan C. Di mana A itu akan saya berikan nilai awalnya, initiate-nya itu adalah 12. Kemudian nilai B, variabel B, akan saya initiate dengan nilai 2, 4, 6, dan C ada 3, 4, 5, 6, 7. Ya? Nah, saya akan mencetak 3 nilai ini dalam satu bright line. Oke, 3 nilai ini dalam satu bright line. Nah, kalau misalnya saya menuliskannya seperti ini. Nah, A, B, C. Belum kita jalankan, sudah muncul. Ada garis merahnya di bawah A. Oh, apakah nggak perlu koma? Oke. Apakah seperti ini? Tidak juga. Ya. Nah, jadi caranya adalah saya berikan dalam kutip ganda. Ya, di dalam kutip ganda saya tuliskan seperti ini. Kurawal 0, di dalam kurawal ada angka 0, kemudian ada strip, ada kurawal bernilai 1, strip, kurawal bernilai 2. Setelah itu, lanjut lagi. Nah, koma A, koma B, dan koma C. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Saya akan mencetak 3 nilai dari 3 variabel ini. Ya, saya akan mencetak nilai dari ketiga variabel ini. A, B, dan C. Dengan format tertentu. Oke, dengan format tertentu. Nah, variabel A akan dicetak di format dengan kurawal 0. Ini. Ya, kurawal 0 ini akan digunakan untuk output dari nilai variabel A. Kurawal 1 adalah output dari nilai variabel B. Kurawal 2 output dari C. Jadi dia harus terurut. 0, 1, 2. Ya, dan jumlahnya juga harus sama. Supaya nilai yang outputnya itu nggak lari. Ya. Nah, apa yang terjadi jika tidak sama keterurutannya dan jumlahnya? Sebagai contoh, saya hilangkan kurawal 2 yang digunakan untuk mencetak nilai dari variabel C. Jadi kurawal 0 untuk mencetak nilai dari variabel A, kurawal 1 untuk variabel B, C nggak ada. Hasilnya bagaimana? Kita lihat. Dia tetap jalan, tetapi nilai dari variabel C nggak muncul. Kenapa? Karena kita tidak menyediakan formatnya untuk yang variabel C. Ya, yang ada hanyalah format untuk A dan B. Yang C nggak ada. Maka yang muncul hanyalah 2 nilai, A dan B. Oke, kebalikannya lagi. Formatnya ada, tetapi variabelnya nggak ada. Nah, hasilnya adalah exception. Ya, error. Dia terjadi error. Kenapa? Kita sudah menyediakan tempatnya, kita sudah menyediakan formatnya, yakni kurawal 2. Tetapi, nilai yang mau dicetak untuk menempati kurawal 2 itu tidak ada. Ya? Maka itu akan terjadi error. Oke, saya balikkan lagi. Lengkap. Nah, sekarang urutannya terbalik. Bukan 0, 1, 2. Tetapi 0, 2, 1. Jadi indeks dari kurawal tersebut itu tidak terurut. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi, dia tetap muncul.
dan disesuaikan dengan format, dengan indeks dari formatnya. Jadi 0 itu adalah untuk variabel A, 1 untuk variabel B, dan 2 untuk variabel C. Udah? Nah, jadi 2 ini untuk variabel C. Jadi variabel C ini dicetak di tengah. Jadi 0, 1, 2. Oke? Nah, yang berikutnya lagi. Indeksnya tidak terurut dan terjadi loncatan. Ya? Nah, loncatan ini maksudnya seperti ini. Dia ada 2, dia mulai dari 0, 2, 3. Jadi, kurawal satunya tidak ada. Lupa, saya tuliskan misalnya. Jadi, yang ada mulai 0, 2, dan 3. Maka yang terjadi adalah error juga. Jadi, indeksnya itu tidak terurut. Jadi, indeksnya harus terurut. Oke, nah itu untuk kurawal. Nah, saya ubah sedikit lagi. Nah, saya menggantinya seperti ini. A sama dengan kurawal 0. Setelah itu, enter, /n ya. B sama dengan kurawal 2. Ini harusnya 1 ya. Belum terurut. Nah, B adalah kurawal 1. Berarti dia baca variabel B. Enter, C sama dengan kurawal 2. Berarti dia baca variabel C. Hasilnya adalah, nah, seperti ini. Oke? Nah, sekarang kita akan lanjut lagi, eksplorasi lebih jauh mengenai kurawal ini. Nah, pada slide, Anda akan melihat penggunaan dari adanya koma 12, koma minus 12. Ada yang namanya titik 2D, titik 2D. Nah, fungsinya apa? Nah, kita mulai dulu dari yang koma. Oke? Nah, saya akan menggunakan yang variabel A dan D aja. Yang C, saya tinggalkan. Udah? Oke, misalnya seperti ini. 5. Ini juga. Tapi minus 5. Untuk kurawal 0, dia mencetak nilai variabel A dengan tambahan 5. Kurawal 1 untuk mencetak nilai dari variabel B dengan minus 5. Hasilnya adalah, nah, apakah Anda sudah mendapatkan kesimpulannya? Oke, nah yang pertama, kurawal 0, dia untuk mencetak nilai dari variabel A. A ini bernilai 12. Nilai 12 akan dicetak ke dalam format yang sudah kita sediakan, yakni disediakan 5 spasi. 5. Oke, disediakan 5 spasi. Kemudian, nilai yang dicetak ke dalam 5 spasi itu akan dicetak secara rata kanan. Nah, bisa Anda lihat 12 ini, rata kanan. Dia sesuai dengan 7 ini. Ya, dia rata ke kanan. Jadi variabel C ini digunakan sebagai pembanding aja. Ya, dia rata kanan. Di depan ini ada 3 spasi yang kosong. Ya. Kalau minus 5, itu juga sama. Disediakan slot 5 spasi, nilai yang dicetak ke dalam slot tersebut akan rata kiri. Jadi variabel B, dia bernilai 246, dicetak secara rata kiri. Sudah? Nah, lanjut lagi. Titik 2D. Nah, ada titik 2D. Kita lihat.
Ada nggak perbedaannya? Oke, nggak ada ya. Tidak ada perbedaan. Saya tambahkan lagi. D2. Kita lihat. Ada perbedaan? Tidak ada. Saya tambah lagi. D3. Sudah mulai ada perbedaan. Bedanya di mana? Di variabel A. Nah, kita ulangi lagi. Apa fungsinya? Kurang 0 untuk mencetak nilai dari variabel A yang bernilai 12. Hanya 2 digit. 12, dah, 2 digit variabel A-nya. Akan dicetak ke dalam slot yang disediakan 5 spasi dan dicetak rata kanan. Nah, dia rata kanan, kemudian ada lagi D3. Nilai dari variabel A itu kan hanya 2 digit. Dan mau kita cetak menjadi 3 digit. Dan 2 digit, outputnya saya menjadikan dia menjadi 3 digit. Maka di depannya akan ditambah 0, sehingga menjadi 3 digit. 0, 1, 2. Sedangkan variabel B oleh Kurawal 1, memang nilainya sudah 3 digit. 2, 4, 6. Nah, maka tidak ada penambahan 0. Bisa? Oke, saya tambahkan lagi. Naikkan lagi nilai D-nya. Sekarang jadi 4. D4. Nah, sudah mulai ada perbedaan untuk variabel B. Nilai yang dimunculkan, pastikan dia adalah 4 digit. Jadi variabel A kan hanya 2 digit aja, 12. Maka tambahkanlah 2 0 di depan sehingga menjadi 4 digit, sesuai dengan D4. Variabel B bernilai 3 digit. Saya maunya menjadi 4 digit, tambahkanlah 1 0 di depan, menjadi 4 digit. Nah, itulah fungsi dari D. Nah, D ini hanya digunakan untuk variabel yang bertipe bilangan bulat. Ya, hanya digunakan untuk bilangan bulat. Bagaimana dengan bilangan pecahan? Oke. Nah, saya tambah lagi. Oke, nah di sini saya deklarasikan variabel D bernilai 3,428135 F. Nah, sekarang saya mau cetak. Nah, ini D, saya tulisnya terpisah. Ya. Nah, sementara masih ini hasilnya ya. Oke, saya tambahkan koma 10. Saya sediakan 10 spasi untuk mencetak nilai ini. Hasilnya adalah, dapat Anda lihat, di belakang koma ini ada berapa digit? 6, betul? Komanya sudah memakan 1 spasi, berarti 7. 3 ini adalah 8, dan di depannya ini ada 2 spasi yang kosong. Berarti totalnya ada 10. Cetaknya itu adalah rata kanan. Positif kan? Positif adalah rata kanan. Nah, saya tambahkan seperti ini. Titik 2, kalau D di atas ini hanya untuk bilangan bulat. Jadi kalau F bagaimana? Kalau bilangan pecahan bagaimana? F. Nah, coba kita gunakan F aja. Maka
maka dia akan menjadi 2 digit. Secara normal, dia akan memberikan 2 digit. Oke, kalau saya maunya 3 digit bagaimana? F3. Nah, jadi kalau dengan F3, maka dia menjadi 3 digit. Dan seterusnya. Untuk F4 menjadi 4 digit, F5 menjadi 5 digit, dan lanjutannya. Oke. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya konstanta. Nah, mungkin untuk mengenai konstanta, itu sederhana aja. Di mana konstanta itu adalah nilai yang kita berikan ke dalam suatu variabel. Nilai tersebut tidak dapat lagi diubah. Nah, tidak dapat diubah di sini maksudnya seperti bagaimana? Selama programnya berjalan, nilai tersebut tidak bisa diubah. Tetapi variabel, nilai tersebut masih dapat diubah. Nah, sebagai contoh. Saya mendeklarasikan satu variabel A. Nah, kalau dari awal, kita sudah melihat bahwa suatu variabel yang kita masukkan nilainya, itu kita masukkan secara coding dari editor. Nah, sekarang saya akan mengubah sedikit. Nilai yang akan diinput, itu dari editor. Kita menginput sendiri selama programnya berjalan. Bukan kita memasukkan nilainya secara statik. Nah, ini misalnya pakai string aja ya. Oke. Nah, akan dicetak ke layar input satu kata. Nah, kemudian meminta kita input. Nah, untuk bisa menginput nilai, kita menggunakan A sama dengan readline. Ya, saya akan menginput suatu string. Nilai yang saya input ke dalam string akan disimpan ke variabel A. Kemudian saya cetak. Nah, kita jalankan. Saya menuliskan hello. Anda input hello. Jadi tadi input satu kata, saya input simpan ke A. Kemudian A ini saya cetak ke bawahnya lagi. Anda input Kulawan 0. Kulawan 0 itu adalah baca nilai dari A. Maka Anda input hello. Oke? Sekarang, kalau misalnya saya memberikan nilai awal, variabel A itu adalah hello. Saya jalankan. Kemudian saya input word. Maka, kata word ini akan menimpa nilai hello yang sebelumnya sudah tersimpan ke variabel A. Maka tercetak adalah Anda input word. Bagaimana kalau misalnya saya menambahkan satu kata kunci konstanta di depan string A. A itu bernilai hello. Saya jalankan. Nah, maka yang terjadi di sini adalah the left hand side of assignment must be a variable, property, or index. Dia harus berupa variabel, bukan konstanta. Kenapa? Kata hello ini tidak bisa kita ubah dengan alasan apapun selama programnya berjalan. Jadi dengan program ini, kita kan menginput nilai baru dan simpan ke A. Jadi nilai baru ini akan menimpa kata hello. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena hello ini adalah konstanta. Nilai yang tidak bisa kita ubah dengan alasan apapun
selama program berjalan. Oke. Nah, ini adalah semua penjelasan mulai dari tipe data, variabel, literal, sampai dengan konstanta. Oke, apabila ada yang kurang dimengerti, dapat Anda tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.